Al-Fatihah. Kita akan teruskan kajian hikam pada hikmah yang kesekian tadi ya. Yakni tentang istidraj. Ada beberapa ayat ya, mungkin 2 atau beberapa ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la, atau salah satu ayat lagi Fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits fadzarni. Sudah, urusan ini serahkan kepadaku saja Muhammad itu Allah itu. Pada orang-orang yang mendustakan bihadzal hadits, ayat ini maknanya Quran. Ayat satunya lagi yang di ayat sekian tadi juga ayatina. Jadi tentang konteks orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ya, baik terutama kuliah juga maupun kawannya, akan diberlakukan teori istidraj. Nah, apakah istidraj itu? Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'hu ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khaf ya. Waspadalah atau hati-hatilah. Hati-hati. Min wujudi ihsanihi. Ini menarik karena redaksi yang dipilih mu'allif ini adalah oleh guru Alexandria ini adalah ihsan, bukan adil. Ya, kita tahu prinsip ihsan itu apa? Prinsip ihsan itu. Prinsip ihsan adalah ngantuk memang dari pagi-pagi ya. Prinsip ihsan itu melampaui adil. Kalau ihsan, kalau adil menunaikan hak, menunaikan kewajiban untuk kemudian menuntut hak atau menuntut hak sebagaimana ia atau yang bersangkutan menunaikan kewajibannya. Tapi kalau ihsan tidak, itu prinsip Allah itu. Ihsan sudah menunaikan kewajiban saja tanpa berharap haknya atau apa dan sebagainya. Dan ini perintah Allah ya, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Orang berbuat jahat kita diamkan, memberi lebih, mengucapkan Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara gampang kebaikan. Hati-hati dari apa atau terhadap apa, min wujudi ihsanihi terhadap berwujudnya atau terus berlangsungnya kebaikan Allah, ihsanihi ya ilaika kepadamu, wadawami isa'atika ma'hu padahal, atau di sisi lain padahal kamu atau engkau senantiasa berbuat buruk. Wadawami isa'atika ma'hu. Wadawami padahal senantiasa terus menerus isa'atika keburukanmu kau lakukan ya ma'hu kepada Allah. Yang demikian ini ayyakuna boleh jadi zalika yang demikian ini istidrojan. Awal malapetaka, awal kehancuran. Istidraj ini dari kata daroja, arti derajat itu loh, tinggi itu loh. Dinaikkan, ia punya prestasi seolah-olah prestasi tapi itu pencapaian palsu. Prestasi semu. Itu semua kesuksesan yang menipu. Boleh jadi itu semua istidrojan laka. Awal malapetaka malah sebenarnya. Sanastadrijuhum. Kami akan menarik pelan-pelan atau secara gradual kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak tahu. Ya, menarik maknanya mencampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syarahnya Imam Abdullah Syarqawi akan kita baca. Khuf, waspadalah, hati-hatilah min wujudi ihsanihi terhadap atau dari ya min wujudi ihsanihi. Curahan atau limpahan kebaikan Allah kepadamu sementara atau padahal di sisi lain atau padahal pada saat yang bersamaan wadawami ay ma'adawami isa'atika bersamaan dengan
terus menerusnya kebaikan atau anugerah yang kita terima itu, di sini bahasanya kamu, ma'adawami isa'atika ma'ahu. Justru hal ini bersamaan dengan isa'ah, keburukan-keburukanmu ma'ahu kepada Allah. Ai mukhalafatika. Ini lebih ekstrim. Pembangkanganmu. Mukhalafatika. Pembangkanganmu, pelanggaranmu lahu kepada Allah. Ayyakuna boleh jadi zalika yang demikian itu, maknanya apa? Yang demikian itu adalah Allah senantiasa menganugerahkan. Kan ada ujar-ujar begini, saya maksiat terus kok aman-aman saja ya. Misalnya, saya habiskan itu 3 perempuan sekaligus. Saya nggak tahu apa yang dihisap ya kalau sampai habis itu. Nah, tapi kok nggak ada siksa, nggak ada azab. Saya nggak pernah sholat, tetap saja kaya, misalnya ada. Lalu sholat dihubungkan dengan kaya. Gitu. Kemudian ayakuna istidrojan, ay tadrij. Nah ini dia. Istidrojan, boleh jadi itu tadrij, pencapaian semu, prestasi palsu. Ya, apakah dalam hal ini kekayaan, pangkat jabatan, harta benda, pengaruh-pengaruh, misalnya. Atau ada ujar-ujar khas Margono, saya nggak belajar itu lo pinter. Dia belajar tetap bodoh. Saya nggak belajar ini lo pinter. Dicium tangan saya oleh Falah. Sekarang ketek saya juga misalnya ditambahkan, lebih ditingkatkan ya. Tadrijan laka. Ditinggikan. Atau reputasi. Bertambahnya reputasi. Laka bagimu ya, syai'an fa syai'an, secara gradual. Ya bertahap. Bahasa kampung ya. Secara gradual. Secara bertahap, sustainable ya. Namun demikian, hatta ya'khudhaka, sehingga mencampakkan Allah kepadamu ya, siapa Allah kepadamu, baghtatan secara tiba-tiba. Pasti mengagetkan. Sama dengan begini, ada satu benda maksud saya, ada benda segini ya, saya jatuhkan gelas, ya mungkin pecah, mungkin 1 meter ya, saya jatuhkan saja. Tapi semakin saya tinggikan itu gelas, 2 meter, 3 meter, lalu saya hantamkan sekeras-kerasnya, itu bukan hanya pecah, berkeping-keping itu. Nah demikianlah kira-kira teorinya itu. Jadi seolah-olah dinaikkan, persis seperti orang memancing. Begitu ikan itu sudah mulai menggigit itu kail, diulur itu ya. Tapi untuk kemudian ditarik secara seketika ikan itu oleh si tukang kayu ya, sebentar lagi tukang pancing ya. Begitu terangkat nasib ikan itu dari kali, dari sungai atau danau itu ya, maka tamatlah riwayatnya. Entah di penggorengan, entah dicuri kucing gitu ya. Minimal kan cuil lah, bibirnya itu. Yang jelas tidak ada yang baik nasibnya itu. Kurang-kurangnya di penggorengan lah. Wahada jawabu su'alin. Dan prinsip ini, yakni prinsip bahwa Allah itu menaikkan derajat, prestasi, pencapaian, reputasi seseorang. Itu maknanya tadrij tadi ya, atau apa tadi? Istidraj tadi. Allah meninggikan, menaikkan secara gradual, setahap demi setahap ya, step by step, pencapaian, prestasi, kejayaan, pengaruh, reputasi, status sosial seseorang ya, itu tidak terasa, bertahap, namun demikian nanti dihantamkan secara seketika dia. Wahada, adapun prinsip ini yang kita jelaskan tadi adalah prinsip khauf min wujudi sanilai wa dawami sa'atika ma'hu itu adalah su'alun nasyi'un. Jawabu su'alin nasyi'in. Jawaban dari pertanyaan nasyi'in yang timbul memang dari prinsip atau hikmah saja lebih tepat, qablahu sebelum ini yang minggu yang lalu sudah kita baca ya. Itu beliau sudah dibaca beliau ini. Outputnya apa? Hasiluhu. Outputnya adalah anna sungguhnya kami naro mendapati kasiron kerap kali. Anna sungguhnya kami naro kasiron kerap kali mendapati minan nasi dari orang-orang la yashkurun ni'amah, tidak mensyukuri ia
minan nas tadi, katsirun minan nas. An-ni'ama pada nikmat-nikmat Allah, wala tazula, namun demikian tak hilang, tidak hilang anhu darinya. Wala tazula, dan tidak hilang nikmat itu anhu darinya. Tidak bersyukur tapi nikmatnya enggak hilang. Ya prestasinya, kejayaannya. Ada kan orang-orang yang berbuat bangga tapi berbuat dosa tapi dipamer-pamerkan. Di streaming, dibikin video. Tahulah banyak kalian video-video artis itu banyak sekali itu dari zaman dulu lah itu. Saya kira setan saja malu melakukan itu ya. Kenapa Yogi? Nanti supaya dihisap oleh Burhan itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Lalu begitu terbongkar kebusukannya, bahkan oknum agama, ya kan? Oknum agama, oknum pejabat itu. Ya punya, ya nauzubillah ya punya kasus-kasus memalukan seperti itu. Nah itu tidak akan hilang ya, apalagi zaman sekarang itu. Akan terus itu bisa ya reputasi. La tazula, tidak akan hilang nikmat-nikmat itu. La tazula, namun bukan tidak akan pernah. Namun tidak hilang, di satu sisi ia tidak bersyukur, katsirun minan nas, wala tazula, dan tidak lenyap, tidak hilang-hilang itu nikmat anhu dari katsirun minan nas. Fa ajaba, maka lantas menjawab si muallif ini, Tajuddin Ahmad bin Muhammad As-Sakandari radhiyallahu anhu, zalika, bahwasanya abi anna zalika, bahwasanya hal itu yang tidak bersyukur namun nikmatnya tak hilang itu rubbama kana, amat boleh jadi istidrojan. Amat boleh jadi ada peristiwa itu istidrojan wa makron minallah. Justru itu istidroj. Allah memang menaikkan. Maka istidroj ini orang yang memiliki mustadrij ya, orang yang memiliki prestasi atau pencapaian semu. Oleh karena itu kita berhati-hati kepada sesuatu, melakukan apapun yang kita sebenarnya sudah punya feeling ya akan menghancurkan kita. Gimana dipoles-poles kok? Nggak layak jadi tokoh agama, jadi kiai, dipoles demikian rupa untuk jadi kiai. Banyaklah begitu itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Wa makron, dan makar. Makar ya makar, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Atau kamuflase lah kalau mau diperhalus minallahi ta'ala. Bihi kepada man tadi, maknanya kepada katsiran minan nas. Allah Ta'ala Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sanastadrijuhum ay nadrijuhum fi dzalika. Allah sengaja menaikkan, meninggikan reputasinya, kejayaannya, prestasinya, popularitasnya. Kan ada cerita kan kemarin atau kapan saya ngaji itu, ada seorang lelaki sudah tiba usianya, dekat ajalnya, berkata kepada 4 orang istrinya, di sini saya mau mati. Istri yang paling muda, yang paling cantik gitu, yang paling bahenol lah ya. Yang dayat nggak usah lihat, membayangkan auto ngiler itu. Hatta roksaha, sampai ke kepala-kepalanya juga ngiler. Saya nggak tahu kepala yang mana ya, atau kepala temannya atau apa itu. Nggak mau, nggak, saya nggak mau. Kamu kalau mati aja sendiri. Saya nggak mau. Itu istri yang keempat itu. Yang ketiga juga, yang kedua, istri yang pertama mau. Saya akan menemani kamu kapanpun, dimanapun itu, sampai kamu menghadap Tuhanmu. Nah, rupa-rupanya istri pertama itu popularitas, reputasi, harta benda, kejayaan. Ya. Popularitas itu apa sih? Reputasi itu apa? Itu kan istana pasir itu. Coba saja bikin istana pasir itu. Kemarin Ustadz Yani dari sana itu. Kalau datang ombak selesai itu. Dan kalau reputasi itu sudah pecah, enggak Pak, saya bikin reputasi dari kaca. Tetap saja kaca itu yang pecah, kalau disambung ada retakan-retakannya. Maka pepatah Melayu lama atau ujar-ujar lama, sekali arang tercoreng di muka, sepanjang hayat menanggung malu. Bukan begitu Kabau Sirah itu. Sekali arang tercoreng di dahi atau di muka ya, sepanjang hayat menanggung malu. Nah itu ditingkatkan, ditinggikan. Nah, tapi istri yang pertama itu adalah amalnya. Dia menemani manapun itu.
Artinya kita tidak punya anak istri, kita tidak punya jabatan harta benda, pengaruh, bahkan tanah ini kita tidak punya, bumi ini kita tidak punya. Yang kita punya adalah kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di atas tanah dengan pengaruh jabatan harta benda. Yang kita punya itu, yang kita punya justru kebaikan. Saya pernah ketika mau ke luar negeri untuk beberapa hari, sekian belas hari, 2 minggu atau 12 hari ya. Itu teman itu kaget. Kamu bawa tas kecil ini? Loh iya, kenapa? Sementara teman itu bawa koper yang besar itu. Pakaian kamu? Iya, ini saja. Loh kenapa? Lalu saya tanya, itu di tempat kita tujuan itu tidak ada air. Ya ada. Ya kalau ada saya cuci baju itu. Kok repot? Kalau enggak ya dijemur lah. Dicuci dengan sinar matahari. Kayak apa? Sempaknya Margono dengan side A, side B itu. Jemur yang di dalam ya. Oh enggak punya ya. Ya, otaknya berarti yang dijemur itu. Bagian dalam, bagian luar itu. Sama dengan begini, ini saya kan pendakian spiritual itu kan dimulai dengan taubah kan, itu level hikmah adami yang diajarkan oleh Nabi Adam. Kalau hikmahnya Nabi Ibrahim itu kan fakir itu, hikmah fakir itu. Sudah saya begitu beliau terbakar datang malaikat Jibril itu. Cie, panas nih katanya itu. Mau kopi nggak? Itu bukan, mau pertolongan nggak itu? Ya imma ilaika fala itu. Kalau kepadamu saya tidak butuh itu. Nah, saya hanya butuh kepada Allah. Kan waro itu kan begini, berhati-hati kepada yang syubhat, ya kan? Level standar lah awam. Yang mau lebih tinggi ya sahihul yakin, kamalut ta'alluq kan begitu kan ya kepada Allah itu. Dan tumaninatul qalb, as-sukun ma Allah itu, damai tentram bersama Allah. Ditinggalkan yang syubhat minimal, apalagi yang haram. Terus ada orang protes begini. Loh, ini saya tidak syubhat, ini halal. Syubhat haram itu misalnya Anda naik pesawat terbang tapi bawa cangkul itu. Apa yang ekstrim apa itu? Gerobak lah misalnya. Alat-alat penjepit jemuran. Kalau nakal penjepit kelamin itu. Jadi yang nakal-nakal mana itu? Ya dayat, amru itu hati-hati nanti. Itu siksaan malaikat itu berbagai jenis penjepit kelamin itu. Banyak sekali dari yang spakbar kayak di film Aladdin itu loh kan. Ini saya beli di Kandahar katanya. Di Saudi saja tidak dipakai karena terlalu aman katanya. Nanti Anda bisa membayangkan. Loh tapi ini barang-barang saya, boleh nggak bawa barang-barang yang banyak itu? Nggak bisa karena tas tenteng kita itu. Apa tas tenteng itu ya? Tas jinjing bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia itu sebenarnya keren, cuma banyak orang nggak tahu. Marka kejut itu polisi tidur. Debate kan debat. Bahasa Indonesianya sawala. Marka kejut itu polisi tidur itu. Iya, marka kejut itu. Cuma kita sudah terbiasa. Bahasa apa polisi tidur ya? Marka kejut itu lebih keren itu. Kita di zaman Auf Klarung ada bahasa Indonesianya, pencerahan. Hanya kita mungkin tidak pede saja itu. Ya, marka kejut apa. Banyak lah ya. Baik. Tapi ini barang-barang saya. Ngapain kamu repot-repot tenteng itu? Titipkan saja ke jasa pengiriman. Kamu ambil di tempat tujuan. Titip ke jasa pengiriman namanya sedekah. Kita ambil di akhirat nanti. Apalagi ada pembangunan pondok pesantren ya kan. Nah, ini kemarin dari ngaji yang hari Minggu itu tok itu arahnya itu ya. Titipkan saja. Simpel itu. Ketika Sayyidah Aisyah ini menyembelih kambing banyak itu, lalu beliau bertanya radhiyallahu anha ya kepada pembantunya, ada sisanya enggak itu? Ada ini paha kiri satu. Kenapa kamu sisakan yang baik? Yang punya kita yang kita sedekahkan itu, yang kita makan ini malah jadi kotoran. Nah itu dia. Jadi kalau boleh kan bawa barang-barang kita sendiri kok. Ini barang-barang saya semua. Tapi ngapain bawa berat-berat? Apalagi yang haram. Nggak usah cangkul atau apalah, kita bawa gunting saja ada kok alat pendeteksi di sinar X itu. Apalagi misalnya siapalah Dayat dan Margono saling membawa binatang piaraan, saling tuduh itu. Woi kamu kan binatang piaraannya itu. Kamu binatang yang nggak dilindungi katanya, terus begitu saling tuduh itu kepada petugas itu ya.
Mas, peliharaannya tolong ditinggal mas. Kamu, kan kamu, lalu saling tuduh gitu. Ternyata memang pakai jaket yang mirip ya. Apa? Oh bandara, ya sudah. Oh kasihan sekali ya. Sudah di pelabuhan, ada kelas pelabuhan kan ya. Makanya jangan sedih ya, tapi memang seharusnya sedih. Fi dzalika syai'an fa syai'an, secara gradual setahap demi setahap hatta nakhudha, sehingga kami campakkan. Tahu ya campakkan itu ya? Kalau dibuang saja hanya ya kita buang puntung rokok itulah. Tapi kalau dicampakkan itu dibanting by total disgusted feeling, dengan penuh rasa menjijikkan, itu dicampakkan itu. Disgust itu menjijikkan, total disgusted feeling, perasaan. Sipul karena kewalat guru bahasa Inggrisnya tetap tidak bisa. Dia patut waspada, nanti di kuburan pertanyaan itu pakai bahasa Inggris ya kan. Bahasa Madura, oh iya bahasa Madura. Baghtatan min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang ia tidak tahu, anna istidrajun maknun ai la yash'uruna, mereka tidak sadar. Mereka dalam konteks nastadrijuhum tadi itu, bidzalika akan hal itu, akan dinaikkannya prestasi nadrijuhum fi dzalika syai'an fa syai'an, lantas hatta nakhudahum baghtatan, itu mereka tidak sadar, la yash'uruna bidzalika li'annahu yakhudhum baghtatan, karena diambil, dicampakkan, dirampas secara paksa. Dan tiba-tiba kila dikatakan numidduhum, kami senantiasa memberikan nikmat, kami senantiasa menganugerahkan bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat, wa nunsihimus syukra, namun demikian kami lupakan, kami membuat mereka lalai asyukra, pada kesyukuran atau rasa syukur ya, alaiha, terhadap ni'am. Fa idza rokanu, bila mana telah bergelimang mereka dalam konteks sanastadrijuhum itu, mereka yang ingkar pada ayat-ayat Allah lah itu ya. Mau kafir mau apa, yang penting ingkar pada ayat-ayat Allah itu. Yang jelas mengingkar ini. Apabila bergelimang mereka ilang ni'ami, pada nikmat anugerah itu, wahajabu, dan lantas atau pada gilirannya untuk kemudian tertutup mereka anil mun'imin, dari zat yang memberi nikmat, akhudhu, dirampaslah nikmat-nikmat itu. Kila dikatakan kullama ahdatsu, maknanya ada pendapat lain ya. Tadi kan ini kila kedua, kila pertama numidduhum bin ni'am, kila berikutnya kullama ahdatsu. Setiap kali berbuat mereka, ini maknanya sebenarnya tamparan ya, sindiran untuk kita semua. Kalau untuk Margono tendangan itu. Kullama ahdatsu, setiap berbuat mereka khoti'atan, pada kesalahan baru. Kesalahan baru lah, misalnya Amru itu yang paling kontemporer atau revolusioner, dia cara yang baru. Pak, saya lakukan dengan cara tidak wajar Pak, dengan semen misalnya itu. Apa ya, dengan cor dia lakukan itu, yang lebih ekstrim lah itu. Wakilah dikatakan belum ada suatiatan, justru jadidna, justru kami anugerahkan, tapi kamuflase ini ya, lahum pada mereka nikmatan, satu nikmat yang baru. Kalau ia berbuat dosa baru, kami kasih nikmat yang baru. Itu Allah ya, kami anugerahi nikmat yang baru. Namun demikian wa ansaina, kami lupakan hum pada mereka istighfar, untuk memohon ampunan. Fitilkal khoti'ah, terhadap kesalahan itu. Ya itu dia. Saya nggak sholat saja tetap keren kok katanya. Tetap kaya. Saya tetap pinter begini. Pengaruh saya banyak, umat saya banyak. Min anwa'il istidraj, dan ialah sebahagian dari jenis-jenis istidraj yang lain adalah ma dzakarahu bi qoulihi. Sedikit lagi sebelum kita sudahi ya. Oh, enggak ada tulisan. Minimal ada bismillah saja kan ya. Kita patut garis bawahi tadrij tadi ya. Yang syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Prestasi kita ini apa sih? Coba sebutkan, list saja prestasi itu. Prestasi dunia misalnya. Istri banyak, rumah banyak, mengaruh jabatan, apa yang paling tinggi lah itu. Apa misalnya yang paling menggiurkan, yang paling
punya kuasa, ya. Harta, tahta, apalagi ya, wanita dan seterusnya lah itu. Apa? Oh dia sebutkan lagi ya kabahusirah itu ya. Iya beras emas misalnya yang karena dia tidak bisa pembagian kan. Misalnya orang Padang tidak bisa pembagian itu. Hanya perkalian pinter. Begitu pembagian mendadak idiot itu. Mendadak tidak tahu caranya apa itu kan. Tidak bisa membagi atau mengurangi. Dalam hal ini belit ya. Pastilah itu, saya mulai usaha, kemudian kelihatan berkembang usahanya, sudah berceramah lalu diundang ke tetangga-tetangga sebelah, kemudian mulai punya kuasa level kampung, terus begitu. Pada saat yang bersamaan tumbuh 3 hal. 1 ambisi ya, untuk terus berkuasa itu selama-lamanya, seenak-enaknya dia. Pada saat yang sama menindas terus ya. Itu salah satu potensi itu. Tapi pada saat yang sama, kita dilalaikan untuk istighfar, bersyukur, istighfar yang kila-kila tadi itu. Pada saat yang sama, isa'atuka ma'ahu, mukhalafatuka. Kita terus melakukan pembangkangan. Nah, ini juga patut kita waspadai ya, terutama pada pendosa-pendosa ini. Baik, kita semua para pendosa itu patut waspadai. Pak, saya sering nipu orang tua, Pak. Orang tua ini saya habiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Silakan dimaknai sendiri tidak produktif itu ya. Tapi kok damai-damai saja? Saya sering melanggar di pesantren Pak itu. Dengan berbagai jenis pelanggaran. Kenapa ya gitu ya? Iya. Kok senyum keburhan gitu ya. Nanti kasih saja ya kecupan itu. Ini tapi kalian jangan senang dulu ini dengan berita ini. Jadi kalau ada murid banyak melakukan pelanggaran, kok dia enjoy selamat, itu pasti karena gurunya sudah memaafkan itu. Kalau Anda sering berbuat dosa pada orang tua kalian, kok selamat sampai sekarang, misalnya. Apa yang ekstrim itu? Ditabrak apalah dia. Jatuh ke sebuah pulau, yang itu isinya perempuan semua, telanjang semua ya. Tapi dia jatuh juga menjadi perempuan, menjadi kotoran sapi misalnya. Ya perempuan ya, enak juga perempuan. Itu pasti karena orang tuanya sudah memaafkan, sehingga Allah menunda antak khudah tadi itu untuk mencampakkan kita itu. Atau mungkin dia punya kebaikan. Nah oleh karena itu garis bawahilah kata syukur dan istighfar, sebab boleh jadi kan kila pertama ya, kila kedua boleh jadi pencapaian ini palsu, boleh jadi prestasi ini menipu, reputasi ini picisan. Semoga kita mendapatkan barokahnya Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad As-Sakandari dan semua pensyarahnya ya, Imam Az-Zarruq, terutama semua masyayikh Syadziliyah dan Jami'ah Ahli Turuqis Sufiyah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Syekh Ibnu Ajibah, kemudian Kiai Soleh Darat, Imam Asy-Syarqawi, kemudian Ibnu Haibat Ar-Rondi dan Syekh Sa'id Ramadan Al-Witi dan teman-teman yang lain yang membaca syarah biasanya. Allah yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.